Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil kerja kelompok 4 kami. Temanya yaitu tentang menganalisis novel yang sudah ada filmnya juga, yang sudah pasti kalian tahu, yaitu novel tentang Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kita nanti akan menggunakan analisis menggunakan metode menggunakan kajian semiotik. Yang pertama, sebelumnya terima kasih kepada ibu dosen kita, yaitu Ibu Sangaji Niken Hapsari, MPD, yang telah memberikan pelajarannya hingga kita bisa mengetahui apa itu kajian semiotik. Dan yang kedua, mohon maaf bila banyak kesalahan sana-sini, dan mohon maaf bila sedikit penjelasan dari kami. Lalu yang selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 4 di dalam mata kuliah kajian prosa fiksi drama. Yang pertama ada Kak Yunita Nurjanah dengan NPM 2020-21-500-215. Lalu yang kedua ada Novi Mita Sari dengan NPM 2021-21-500-173. Lalu yang ketiga ada Nainah dengan 20-20-21-500-271. Lalu yang keempat ada Ayu Zalfahri Santi dengan 20-21-21-57-00-10. Lalu yang kelima ada Clara Sinta 20-21-21-500-348. Lalu yang keenam ada saya sendiri dengan Taufik Hidayatullah 20-20-21-500-331. Lalu yang ketujuh ada Dia Nur Hadiatus Solehah 20-20-21-500-361. Oke, selanjutnya akan teruskan tentang materinya. Yang pertama, apa itu semiotika? Kita akan menjelaskan dulu. Semiotika itu secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu simion, yang berarti tanda. Jadi tentang tanda-tandanya di dalam analisis novel tersebut. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan makna atau suatu hal lainnya yang tersembunyi di balik itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu, hubungan antara pertanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Jadi saling berkaitan antara tanda dan pentanda dan penanda. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Konsep dasar semiotika yang pertama ada tanda. Dalam kehidupan ini terdapat banyak sekali tanda yang rata-rata diproduksi oleh manusia sendiri. Antara lain, ada tanda gerak atau isyarat, tanda verbal berupa ucapan kata, dan tanda nonverbal berupa bahasa tubuh. Selain tiga tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya ikon, indeks, dan simbol. Contohnya, di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dari arti hal tersebut. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial.
Untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu, menurut Bartles, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana, yakni kode yang mengandung adanya konotasi dalam kurung nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminin, kebangsaan, dan lain-lain, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur, yakni kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Makna terdapat dua macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya, terdapat gambar manusia, itu berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Kemudian, makna pada konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi dua makna, yaitu makna kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Menurut Berdes, untuk memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika terdapat dua konsep, yakni mitos. Hasil analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata menggunakan kajian semiotik. Hasil penelitian menunjukkan dalam novel Laskar Pelangi terdapat banyak ikon, indeks, dan simbol. Tanda-tanda tersebut tersebar dalam subjudul yang ada pada novel tersebut. Berdasarkan perhitungan, tanda indeks paling banyak ditemukan dalam novel ini. Makna yang terdapat pada novel ini hanya meliputi makna kostum, nama, kekayaan, kemiskinan. Hasil analisis data beserta temuan penelitian novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata mencakup beberapa hal, yaitu 1. Ikon dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 2. Indeks dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 3. Simbol dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya, dalam Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terdapat beberapa ikon. Yang pertama, ikon sekolah sebagai penanda sosial. Yang kedua, ikon kostum sebagai penanda sosial. Yang ketiga, ikon perumahan mewah atau kumuh sebagai penanda sosial. Yang keempat, ikon permainan sebagai penanda sosial. Yang kelima, ikon menyanyi sebagai ikon penanda bakat. Dan yang terakhir, yaitu ikon ibadah sebagai ikon kepercayaan atau agama. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata memiliki beberapa tanda indeks berdasarkan penelitian penulis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, indeks perilaku. Yang kedua, indeks penampilan fisik masyarakat lapisan atas dan bawah. Yang ketiga, indeks pekerjaan tokoh. Yang keempat, indeks gaya hidup masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Yang kelima, indeks penyakit. Dan yang keenam, indeks perubahan cuaca. Dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, ini terdapat beberapa simbol, yakni yang pertama, simbol keuletan. Yang kedua, simbol nama. Yang ketiga, simbol ketidakadilan. Yang keempat, simbol kekayaan. Yang kelima, simbol kemiskinan. Yang keenam, simbol kecerdasan. Yang ketujuh, simbol bahasa. Yang kedelapan, simbol persahabatan. Yang kesembilan, simbol jatuh cinta. Dan yang kesepuluh, simbol pengorbanan.